Selamat datang di channel YouTube Fernando De Caprio. Channel yang membahas politik dan hukum. Channel tempat berkumpulnya orang pintar. Kata orang bijak, orang pintar ketemu dengan orang pintar. Orang pintar tidak akan ketemu dengan orang bebal. Pada hari ini, kami akan mengangkat topik terkait ditetapkannya Ketua KPK sebagai tersangka dalam kasus pemerasan di Polda Metro Jaya. Luar biasa nih. Ya. Baru kali ini dalam sejarah pembentukan KPK, Ketua KPK terjerat dalam tindak pidana. Dalam hal ini tindak pidana pemerasan. Luar biasa nih. Saya membahas ini dan saya tergelitik. Kenapa seorang ketua KPK, lembaga anti rasuah yang sangat disegani, ya, bisa terlibat, ya, terlibat dalam tindak pidana pemerasan. Ini sudah bahaya kalau begini. Ya, lembaga yang diharapkan masyarakat dapat menuntaskan kasus korupsi, tapi ketuanya kena kasus, mau dibawa kemana nih negara? Ya, tapi tidak heran, memang di era pemerintahan Jokowi di periode kedua ini, saya mengamati justru, ya, Kejaksaan Agung di bawah pimpinan dari Jaksa Agung ST Burhanuddin itu lebih gencar dalam kasus korupsi, ya, lebih gencar. Dan bayangkan aja kasus-kasus korupsi yang dibongkar oleh Kejaksaan Agung itu luar biasa besar-besarnya, termasuk dalam kasus korupsi menara BTS. Bayangkan itu berapa triliun itu bisa ditangani oleh Kejaksaan Agung. Ya, luar biasa nih Kejaksaan Agung. Yang kita heran sekarang adalah bisa-bisanya Ketua KPK terjerat tindak pidana. Ya, tindak pidana pemerasan kepada salah seorang tersangka, ya, tindak pidana korupsi di KPK, yaitu mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ini kita nggak tahu nih, apakah ada unsur-unsur politik dalam penetapan tersangka kepada Ketua KPK atau tidak. Nanti pasti akan terbongkar. Pada waktunya, ya, teka-teki ini akan terbongkar. Kenapa? Politik dan hukum itu tidak bisa dipisahkan. Politik dan hukum itu ibarat dua sisi mata uang yang saling berbarengan. Tidak bisa dipisahkan mereka. Ya, seperti dua sisi mata uang. Dia harus saling berjalan. Ketika politik berjalan sendiri, hukum akan bisa menjegal. Begitu juga sebaliknya. Ya, selain seperti dua sisi mata uang, ya, politik hukum ini sama seperti orang yang berpacaran. Kalau dekat sedikit bersinggungan, kalau jauh akan kecarian, ya. Tapi antara politik dan hukum itu tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Ketika hukumnya berjalan sendiri, politik akan campur tangan. Ketika politik berjalan sendiri, hukum juga
akan ikut menyeret pelaku politik tersebut. Jadi antara politik dan hukum ini selalu berjalan beriringan, walaupun masing-masing kepengen didahulukan. Ya, kita hari ini membahas bagaimana seorang ketua KPK bisa ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemerasan. Polda Metro Jaya resmi menetapkan ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SYL. Dirkrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Sapitri Simanjuntak mengatakan Firly dijerat pasal dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SYL. Firly diduga melakukan pemerasan, penerimaan gratifikasi, dan penerimaan suap. Dugaan tindak pidana itu terkait dengan penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian. Ya, berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada kurun waktu 2020 sampai 2023, kata Dirkrimsus Polda Metro Jaya Ade Sapitri. Ya, jadi beberapa hari lalu Ketua KPK sudah diperiksa. Ya, Ketua KPK diperiksa, dia meminta supaya diperiksa di Mabes Polri. Ya, meminta perlakuan khusus. Ya, mungkin saja karena Ketua KPK kan adalah lembaga anti rasuah. Ya, itu sah-sah saja lah. Ya, itu tidak perlu harus dipersoalkan ketika misalnya Ketua KPK minta diperiksa di Mabes Polri. Ya, jangan kita berpikiran negatif seolah mengatakan Ketua KPK minta diperlakukan khusus. Itu nggak usah lah. Ya, sah-sah saja lah. Ya, apalagi dia Ketua KPK yang memberantas korupsi di mana-mana. Kalau ada sedikit perlakuan khusus, ya itu sah-sah saja. Walaupun ya dalam adigium hukum sering dikatakan bahwa hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Padahal menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 mengatakan semuanya sama di hadapan hukum. Ya, jadi tidak perlu harusnya hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nggak boleh. Ya, harusnya sama semua. Ya, jadi kalau misalnya meminta ya sedikit dispensasi atas pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri, ya kita kasihlah sedikit. Tapi yang kita lucu, setelah pemeriksaan tersebut kita lihat Ketua KPK bersembunyi. Kasihan sih sebenarnya. Bayangkan seorang Ketua KPK sampai harus ngumpet di mobil agar tidak terpantau oleh wartawan. Bagaimana itu? Ya, bagaimana juga ketika seorang ditetapkan tersangka di KPK, orang itu harus diborgol keluar dari KPK, dimasukkan ke mobil dengan menggunakan rompi oranye. Ya, ini hanya diperiksa sebagai kemarin itu belum tetapkan tersangka, baru diperiksa kemarin sebagai saksi. Ketua KPK sampai tunduk di dalam mobil menghindari pertanyaan wartawan. Ya, prihatin juga ya. Jadi ya biasalah
Kalau misalnya siapapun itu, bayangkan sekelas ketua KPK ketika sudah berhadapan dengan hukum, ternyata ya nggak bisa apa-apa, ya down juga, sama seperti yang lain. Lihat aja yang lain juga, ya dulu seorang Sambo, kurang hebat apa Sambo? Ya paling diseganin karena Kadipropam yang memeriksa polisi. Ya, sangat disegani, ditakutin. Ketika dia berbicara, jiper katanya. Tapi ketika dia diperiksa dalam status sebagai tersangka, udah hilang semua. Nggak ada apa-apanya. Ya, jadi biasa itu kalau orang lagi berkuasa, ya kayak gagah. Tapi kalau sudah nggak berkuasa, diperiksa di hadapan hukum seperti ayam sayur. Ya, ini Pak Firly masih masih menjabat sebagai ketua KPK. Ya, dalam konferensi pers pejabat KPK Alexander Marwata tadi siang mengatakan bahwasanya walaupun Pak Firly ditetapkan sebagai tersangka di Polda Metro Jaya, tapi Pak Firly masih sebagai ketua KPK dan masih melaksanakan tugasnya memimpin rapat. Ya, begitulah memang. Saya sih dalam hal ini saya dukung saja walaupun dikatakan harus dia mundur. Belum pernah saya tahu di Republik Indonesia nih ya pejabat yang diperiksa atau sebagai tersangka mau mundur sendiri. Banyak nggak ada mau mundur. Banyak, lihat aja. Ya sedangkan sudah jadi terdakwa aja kalau nggak di ini masih aja dia ini. Ya. Jadi tadi dikatakan dia masih memimpin. Ya. Monggo Pak Firly, kalau memang ada yang mau dituntaskan kasus korupsi, tuntaskan dulu. Ya. Karena kita tidak tahu apakah penetapan tersangka kepada KPK ini ada hubungannya dengan politik. Ya, nanti akan terbongkar sedikit demi sedikit. Dalam part berikutnya akan kita bahas. Ya. Jadi sebagaimana Ketua KPK telah ditetapkan tersangka, Ketua KPK dijerat pasal 12E, 12B, atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 65 KUHP di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada sekitar tahun 2020 sampai 2023. Ya. Atas penetapan tersangka tersebut, ya, pengacara dari Firly Bahuri merasa keberatan. Pengacara Firly Bahuri merasa keberatan atas penetapan tersangka tersebut. Polda Metro Jaya menetapkan status tersangka kepada Firly Bahuri setelah memeriksa 91 saksi dan telah melakukan gelar perkara. Ya, setelah memeriksa 91 saksi, melakukan gelar perkara, maka ditetapkanlah Ketua KPK sebagai tersangka. Atas penetapan tersebut, ya tadi kuasa hukum Firly, Pak Ian Iskandar mengatakan keberatan. Ya, apa itu bunyi pasal 32 ayat 2 Undang-Undang KPK? Ya, terkait dengan status dari ketua KPK. Ya, kalau misalnya ketua KPK sudah menyandang status tersangka, menurut pasal 32 Undang-Undang tentang KPK, dia harus diberhentikan sementara dari jabatannya. Ya, harus diberhentikan sementara dari jabatannya.
kalau ketua KPK menyandang status sebagai tersangka. Ya. Lagi-lagi itu harus ada ini ya. Kemauan baik dari ketua KPK juga. Terus pasal yang dikenakan kepada ketua KPK apa? Tadi saya sudah sebutkan pasal 12E, 12B, atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, junto pasal 65 KUHP. Apa bunyi pasal 12E tersebut? Ya, ini ancamannya ini berat sekali loh. Pasal 12 mengatakan demikian. Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar, ya. 12nya ya. Apabila ini 12E ya, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya. B. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Itu pasal 12 ya. Pasal 12 dan 12E ya, 12E dan 12B. Yang mana ancaman pidana itu sampai paling berat seumur hidup. Bayangkan aja. Sementara di pasal 11 mengatakan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun. Dan atau pidana denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 250 juta rupiah. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. Ya, ini terkait dengan jabatan dari ketua KPK yang sedang mengusut kasus tindak pidana korupsi di Kementerian Pertanian. Pasal 5-nya, tadi junto pasal 65 ya, pasal 65 ayat 1. Dalam perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok eksistensialis, maka dijatuhkan hanya 1 pidana. Ya, jadi nanti tinggal lihat hakim ya atas dakwaan dari jaksa mana yang terbukti. Apakah pasal 12E, 12B atau pasal 11 sesuai dengan junto pasal 65. Oke. Penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya dilakukan pada hari yang sama dengan penerimaan penghargaan Anugerah Reksa Banda dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Bayangkan aja, pada saat penetapan tersangka sebagai Firly Bahuri, tapi di satu sisi ya Kementerian Keuangan memberikan anugerah Reksa Banda kepada KPK. Kan ngeri nggak itu? Ya, ketua KPK dijerat tindak pidana pemerasan ya. Pada hari yang sama Kementerian Keuangan memberikan penghargaan anugerah Reksa Banda kepada KPK. Sangat miris ya. Miris sekali. Menurut
Kementerian Keuangan, ya dalam hal ini Sri Mulyani, mengatakan begini, kami senantiasa berupaya agar pengelolaan aset negara semakin andal dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, antara lain melalui pemberian penghargaan di bidang pengelolaan kekayaan negara dan lelang negara. Ya, dia memberikan statement tersebut, pidato tersebut dalam acara Anugerah Reksa Banda di Jakarta pada Rabu tanggal 22 bulan 11 tahun 2023. Pada hari yang sama ditetapkan Ketua KPK sebagai tersangka. KPK mendapatkan penghargaan khusus terkait kontribusi pengelolaan barang milik negara atau BUMN sebagai bagian dari strategi negara dalam memberantas korupsi. Selain KPK, penerima lainnya adalah Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Ronald Silaban kepada perwakilan KPK, yaitu Firly Bahuri. Waduh, kasihan Pak Firly. Di lain tempat Anda ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya dalam konferensi pers yang dilakukan oleh Dirkrimsus Polda Metro Jaya. Di tempat lain Anda mendapatkan penghargaan Anugerah Reksa Banda dari Kementerian Keuangan. Miris, kasihan ya. Menteri Keuangan menyerahkan penghargaan kepada kementerian dan lembaga yang dinilai berhasil melakukan tata kelola aset negara dengan baik. Salah satu penerima penghargaan adalah Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai institusi. Selain itu ada beberapa kementerian lain. Begitu tulisan dari staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo melalui unggahan di X pada Kamis tanggal 23/11/2023. Adapun dalam siaran pers, Kementerian Keuangan disebut bahwa penghargaan Anugerah Reksa Banda merupakan apresiasi Kemenkeu atas kualitas kinerja dan koordinasi yang baik antara kementerian, lembaga, dan para stakeholders. Kementerian Keuangan terhadap pengelolaan BUMN dan pelayanan lelang sepanjang 2023 ya. Jadi KPK dianggap berjasa dalam menyelamatkan aset-aset negara dari pelaku tindak pidana korupsi selama ini ya, karena setelah disita dari para pelaku tindak pidana korupsi, maka KPK menyerahkan hasil dari penyitaan aset tersebut yang sudah inkrah kepada Kementerian Keuangan. Ya, tadi saya baca di running text salah satu TV, KPK juga menyerahkan sejumlah dana berkisar 150 miliar lebih hasil tindak pidana korupsi yang disita dari korupsi pengadaan helikopter Agusta Westland 101. Ya, jadi KPK mengapresiasi Kemenkeu mengapresiasi KPK karena telah banyak mengembalikan aset-aset atau kerugian negara dari para pelaku tindak pidana korupsi. Pertanyaan masyarakat, kapan KPK dibentuk? Pasti ada begitu. Kok bisa ya? Ya, KPK dibentuk tuh tahun 2002. Ya, di masa kepresidenan Megawati Soekarno Putri. Pembentukan KPK tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang tindak pidana korupsi. Ya, luar biasa ya, sejak tahun 2002 dibentuknya KPK ini. Ya, baru ini sejarahnya Ketua KPK ditetapkan sebagai tersangka. Ya.
Yang lucunya, Ketua KPK sekarang padahal dari institusi penegak hukum, tapi kayaknya dalam penegakan hukum dia sangat lemah. Bayangkan ketika KPK dinakodai orang sipil yang berbasis seorang pengacara, ya, bisa menangkap seorang direktur, ya, direktur di penegak hukum, dalam hal ini di kepolisian, ya, direktur Korlantas pada saat itu bisa ditetapkan sebagai tersangka, ya. Bayangkan itu ketua KPK-nya berasal dari pengacara. Ini dari penegak hukum, tapi dalam penetapan atau pemberantasan tindak pidana korupsi malah terjaring korupsi. Bagaimana nih ke depannya? Oke? Ya, itu aja yang bisa kami bahas pada hari ini terkait dengan ditetapkannya ketua KPK sebagai pelaku tindak pidana pemerasan. Ya, mudah-mudahan nanti pada part-part berikutnya terjawab apakah penetapan ketua KPK ini ada hubungannya dengan politik. Ya, nanti mudah-mudahan akan terjawab. Itu yang bisa kami sampaikan kepada para penonton channel YouTube Fernando DiCaprio yang belum mensubscribe. Mohon di-subscribe, nyalakan loncengnya, agar ada video-video baru Anda bisa termonitor. Karena channel ini channel politik dan hukum, bukan channel gosip-gosip. Di sini Anda akan tercerahkan bagaimana hukum dan politik ini bisa berjalan, agar Anda tidak diperdaya, tidak mendapat informasi yang kurang baik, berita-berita hoax. Di sini tidak ada berita-berita gosip. Semua di sini bicara tentang fakta hukum, empirik di lapangan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, silakan Anda berkomen, share ke teman-teman Anda supaya Anda bisa tercerahkan dari channel YouTube Fernando DiCaprio. Ya, itu aja yang bisa kami sampaikan. Tetap semangat, ya. Ikutin terus channel YouTube Fernando DiCaprio agar Anda bisa menonton video-video berikutnya. Terima kasih. Selamat siang.